Baik, kita melihat memang, baru di awal pekan ini ya, ada, kabar bahwa, Gubernur BI ya, Pak Peri mengundurkan diri dan, terlihat juga dari rupiah yang terdepresiasi di hari kemarin sampai di hari ini ya, balik lagi ke 18.000. Jadi kalau kita bisa bilang sebenarnya, lagi menunggu nih siapa yang bisa menggantikan Pak Peri ya di tengah, saat ini kan isunya memang selain depresiasi rupiah, Bank Indonesia ini juga, sebagai tempat ya untuk kan, kalau kita lihat di P2SK ya, selain untuk stabilisasi rupiah, tapi juga untuk, menjagalah pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ini yang sebenarnya Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kita jelang segmen Market Lock. Jika kita mengacu pada data pukul 12 tadi atau penutupan di sesi pertama, IHSG sebelumnya ditutup tipis 0,04% di level 6.183. Sementara pada saat ini kita melihat beberapa menit atau 2 menit jelang penutupan, IHSG mengalami koreksi 0,77% di level 6.138. Dan langsung saja kami akan membahas bersama dengan Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Ya, selamat sore Mbak Rati. Mbak Rati melihat data saat ini seperti apa Mbak Rati? Apakah memang ini kan sejumlah media internasional mengatakan bahwa kita masuk ke dalam fase atau tren dari bull market. Setuju atau tidak sebetulnya dengan statement ini? baik, jadi kalau kita melihat memang beberapa hari terakhir ini ya, berita terkait dengan IHSG, bisa reversal ya dari level ya lowest-nya di 5.300 itu udah terjadi. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat data, walaupun memang ada rebound ya dari 5.300, sampai ke 6.400 harusnya udah sekitar 18-20%-an, itu tidak dibarengi oleh, inflow lagi nih dari investor asing. Jadi di pekan lalu saja, asingnya masih outflow sekitar 2,5 triliunan. Yang di mana, di pekan lalu juga, sebenarnya IHSG sempat rebound di awal pekan gitu ya, tapi di akhir pekan menjelang, setelah, diumumkan BI rate tetap di 5,75% itu outflow lagi dan, terjadi juga, penurunan IHSG ya. Sekarang udah 5 hari beruntun ya sejak, BI rate tetap di 5,75%. Jadi yang dikhawatirkan adalah sebenarnya terkait dengan, rupiah yang hari ini juga masih terdepresiasi, iya kalau kita hitung-hitung sekitar 8%-an year to date. Jadi ini yang memberikan, dampak, terhadap ya kenaikan dari, resiko premium sehingga memberikan, kurang, menarik gitu ya untuk investasi di Indonesia tadi dengan, catatan, risk premium yang tinggi ya termasuk karena rupiah yang juga terdepresiasi. Jadi ini sih yang kita khawatirkan ya. Sehingga kalau kita lihat dari, datanya terkait dengan, inflow ataupun outflow saat ini sih masih terjadi outflow, bahkan di sesi satu tadi, juga masih terjadi outflow 200 miliar. Tapi kalau kita fokus pada perdagangan saham hari ini, kita melihat sejumlah sentimen mancanegara. Sebetulnya kan kalau sentimen global bisa dikatakan sudah mulai membaik perang antara Amerika Serikat dan juga Iran. Namun kalau dari domestik sendiri, selain sebelumnya terakhir BI rate, kita juga lihat undur dirinya Peri Warjio. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, kita melihat memang, baru di awal pekan ini ya, ada, kabar bahwa, Gubernur BI ya, Pak Peri mengundurkan diri dan, terlihat juga dari rupiah yang terdepresiasi di hari kemarin sampai di hari ini ya, balik lagi ke 18.000. Jadi kalau kita bisa bilang sebenarnya, lagi menunggu nih siapa yang bisa menggantikan Pak Peri ya di tengah, saat ini kan isunya memang selain depresiasi rupiah, Bank Indonesia ini juga, sebagai tempat ya untuk kan, kalau kita lihat di P2SK ya, selain untuk stabilisasi rupiah, tapi juga untuk, menjagalah pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ini yang sebenarnya, dicari ya siapa, tokoh yang bisa, istilahnya menstabilkan rupiah ya dengan, catatan, kita punya pertumbuhan ekonomi juga cukup positif gitu ya, di tengah saat ini rupiahnya juga lagi, terdepresiasi. Baik, sejenak kita akan melihat seperti apa penutupan sesi kedua Mbak Rati dalam perdagangan kali ini. Kita akan lihat bersama-sama. Penutupan lebih dalam dibandingkan sebelumnya, kali ini 0,89% terdepresiasi di level 6.130. Mbak Rati, melihat data ini apakah Anda melihat memang sebetulnya tren pemulihan dari IHSG ini masih jauh dari harapan?
Baik, jadi memang untuk IHSG sendiri kita melihat, untuk, area level support-nya gitu ya, itu memang masih ada di level, 6.100 dan hari ini juga harusnya masih, bertahan ya di level 6.100. Jadi ya, level 6.100 sampai di level 6.000 area psikologis ini yang sebenarnya, dijaga ya, supaya kita bisa melihat adanya potensi, reversal ya, reversal dari bearish ke bullish jangka pendeknya gitu ya. Tapi kalau misalnya, nanti, breakdown di area 6.000, 6.100. Nah ini yang, dikhawatirkan bisa, balik lagi ya IHSG ke level 5.800-an. Jadi sebenarnya di tengah, sebenarnya nggak hanya bursa domestik kan, kita lihat bursa global juga kan lagi koreksi seperti Kospi hari ini sempat trading halt, terus kemudian Nikkei juga turunnya juga, tinggi ya karena memang ada AI, sektor yang, ada aksi profit taking walaupun memang secara historis 5 tahun terakhir, Kospi punya, korelasi, R-square ke Indonesia punya indeks itu cuman sekitar 9%, Nikkei cuman sekitar, under 5%. Jadi walaupun korelasinya sedikit ya tapi kita belum melihat adanya, inflow ya dari, profit taking di saham AI di, Asia Pasifik atau di Wall Street. Jadi kita melihat fundamental ya tadi ya yang perlu dilihat ya terkait dengan, rupiah, risk premium kita gitu ya supaya tadi bisa menarik inflow lagi nih investor asing, ke instrumen portofolio, domestik termasuk pasar ekuitas. Karena yang kita harapkan kan dari adanya aksi profit taking di saham tech di Wall Street dan juga di Asia Pasifik itu harusnya bisa memberikan inflow lah buat, di domestik. Ya Mbak Rati, kalau kita melihat jangka pendek mungkin, melihat sentimen yang ada saat ini atau sentimen yang akan kita nantikan, sektor-sektor mana saja atau mungkin secara spesifik saham-saham mana saja yang patut dicermati untuk jangka pendek dan mana saja yang cukup beresiko dan juga patut diwaspadai ke depannya? Baik, kalau kita melihat memang untuk saham yang, untuk akumulasi ya karena market seperti ini harusnya banyak yang diskon. Kita lihat dari beberapa saham, yang memberikan, passive income berupa dividend yield itu rata-rata ya sekarang harusnya untuk, bank Himbara ya di atas 10%. Let's say di sini BNI punya, yield sekitar 10%, Mandiri punya 11,1%, BRI punya 12%. Jadi kita lihat sebenarnya dari yield-nya itu, menarik ya untuk perbankan di level sekarang. Jadi, tinggal kita atur aja untuk holding PRT berapa lama, jadi harusnya bisa di-hold 1 tahun ke depan ya, nunggu RUPS di tahun depan. Itu untuk, saham-saham yang, value investing, bisa juga dilihat saham-saham yang ada, turnaround story ya, dari aksi merger let's say di saham telekomunikasi contoh ada Excel tapi tetap disclaimer, ya tadi sesuaikan sama profil resiko juga, dan juga jangka waktu investasinya. Kalau untuk yang dihindari sih saham-saham yang volatilitasnya tinggi ya, saham-saham yang memang, kita bisa bilang ada isu terkait dengan MSCI, HSC itu juga yang perlu dipertimbangkan lah terkait dengan isu likuiditas lagi. Baik, terima kasih telah memberikan paparannya dan juga berdiskusi bersama kami, Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas, sehat dan sukses selalu. Terima kasih Mas Rian.